Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT, di mana pada pertemuan ke-9 mata kuliah Safety Management System atau disingkat SMS, saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko. Oke, pertama saya akan mulai dari definisi resiko itu sendiri. Jadi, apa itu resiko? Resiko adalah suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Jadi kalau dalam K3 atau safety, resiko itu bisa dibilang potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan dalam suatu fungsi. Itu kira-kira definisi resiko, terutama dalam safety. Bentuk resiko. Nah, resiko ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ada resiko yang sifatnya atau bentuknya itu objektif, atau dalam kata lain di sini disebutnya degree of risk, itu diartikan sebagai variasi yang relatif dalam kerugian yang aktual dari perkiraan kerugian. Jadi dilihatnya secara objektif gitu. Ada juga resiko yang subjektif, jadi lihat dari pandangan pribadi atau di sini diartikan sebagai ketidakpastian berdasarkan pada kondisi mental seseorang atau pernyataan pikiran. Jadi kita pandangannya dari kondisi mental seseorang tersebut, jadi dari pribadi seseorang, bukan objektif gitu. Oke, next. Bahaya dan resiko. Jadi apa sih bedanya bahaya dan resiko ini? Bahaya itu diartikan sebagai penyebab dari kerugian atau kehilangan, jadi yang sudah pasti gitu. Kalau resiko itu adalah kondisi yang membuat atau meningkatkan kesempatan akan kerugian atau kehilangan. Jadi ini bentuknya masih dalam probabilitas atau kemungkinan gitu. Ada 4 tipe utama resiko, yaitu resiko fisik atau physical hazard, resiko hukum, legal hazard. Nah, yang ketiga empatnya agak tricky ya. Resiko moral atau moral hazard, dan yang keempat resiko moral atau morale hazard. Ada E-nya, bukan moral ya. Nah, bedanya apa sih? Akan saya jelaskan di slide berikutnya ini. Jadi tipe utama resiko ini yang pertama, resiko fisik atau physical hazard itu adalah kondisi fisik yang meningkatkan kesempatan akan kerugian atau kehilangan. Jadi resikonya itu lebih fokus ke kondisi fisiknya gitu. Berikutnya adalah resiko hukum atau legal hazard. Itu mengacu pada karakteristik sistem hukum atau peraturan lingkungan yang meningkatkan frekuensi atau kerugian yang makin parah. Jadi resikonya ini didasarkan pada hukum yang berlaku atau peraturan yang ada di lingkungan gitu. Nah, yang ketiga, resiko moral atau moral hazard itu adalah ketidakjujuran atau tabiat yang cacat dalam diri seseorang yang meningkatkan frekuensi kerugian atau kehilangan. Jadi lebih ke arah sifat orang tersebut gitu, moralnya. Nah, bedanya dengan moral atau moral hazard, ada E-nya. Ini beberapa penulis asuransi menarik perbedaan yang halus antara moral dan morale hazard ini. Kalau moral hazard itu mengacu pada ketidakjujuran oleh pemegang asuransi yang meningkatkan frekuensi atau keparahan kerugian. Jadi lebih ke sifat si orang tersebut gitu. Sedangkan kalau morale hazard itu adalah kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap kerugian karena adanya asuransi. Jadi lebih ke sikap, bukan sifat, tapi lebih ke sikapnya, kecerobohan atau ketidakpeduliannya sehingga dapat merugikan gitu pada resiko ini, terutama dalam asuransi. Itu kira-kira bedanya moral dan morale. Ada E-nya. Oke, next. Kategori resiko. Ada 4 kategori resiko yang dapat saya jelaskan, yaitu adalah resiko murni atau pure risk. Itu benar-benar murni, jadi suatu kondisi yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Jadi hanya pure merugikan, nggak bisa menguntungkan gitu. Oke. Yang kedua adalah resiko spekulatif atau speculative risk. Itu adalah resiko yang masih 50-50. Jadi keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Jadi bisa untung, bisa rugi, tergantung ya nasib gitu, spekulasi namanya juga. Lebih ke arah gambling sih kalau yang saya lihat. Lalu berikutnya adalah resiko fundamental atau fundamental risk. Itu adalah resiko yang mempengaruhi seluruh perekonomian atau sejumlah besar orang atau kelompok dalam perekonomian. Jadi resiko yang skalanya besar ya, bisa mempengaruhi perekonomian secara global gitu, atau sejumlah besar orang. Nah, kebalikannya adalah resiko tertentu atau particular risk.
Yang beda dengan resiko fundamental, ini hanya resiko yang hanya berdampak pada individu saja dan tidak mempengaruhi seluruh komunitas. Jadi hanya berdampaknya itu pada beberapa individu saja, nggak secara keseluruhan gitu. Oke, berikutnya barulah kita masuk ke manajemen resiko. Ini agak panjang ya definisinya. Jadi, manajemen resiko itu adalah suatu proses yang dilakukan secara menyeluruh, baik oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan lainnya. Ini diterapkan dalam pengaturan strategi dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengelola risiko bersamaan dengan risiko, memilih teknik yang paling tepat untuk mengatasi kejadian tersebut, dan terakhir, memberikan keyakinan tentang pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Itu kira-kira definisi dari manajemen risiko dan juga tujuannya ya untuk kenapa mesti ada manajemen risiko dalam suatu perusahaan itu. Untuk gambarannya seperti ini, jadi ada paradigma manajemen risiko, baik yang pandangan lama sebelah kiri ini, ataupun pandangan yang baru yang sebelah kanan. Di pandangan lama, masih ada pandangan bahwa semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga keuntungan, atau dengan kata lain, high risk, high return. High risk leads to high return gitu. Jadi semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi juga keuntungannya. Tapi ini pandangan yang kuno, karena kalau semakin tinggi risiko, ya betul kita bisa untung semakin tinggi, tapi bisa juga ruginya semakin tinggi juga gitu. Makanya untuk risiko yang di pandangan yang baru ini harus dikelola. Jadi ada 3 zona gitu. Untuk resiko ini ada zona yang dimana kita tidak cukup mengambil resiko, insufficient risk taking. Jadi kita tidak terlalu mengambil resiko, keuntungannya pun ya minimalis gitu. Lalu zona 2 adalah optimal risk taking, di mana kita mengambil resiko seoptimal mungkin untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Dan yang ketiga, nah ini, excessive risk taking. Jadi mengambil resiko yang terlalu berlebihan sehingga malah turun lagi, malah ke arah rugi gitu. Itu kira-kira pandangan resiko. Makanya kenapa harus ada manajemen resiko itu sendiri. Jangan sampai kita asal melakukan sesuatu sehingga akhirnya malah rugi bukannya untung gitu. Oke? Nah, manajemen resiko ini ada 4 langkah utama, yaitu pertama, kita harus mengidentifikasikan dulu ledakan kerugiannya separah apa sih. Jadi kalau misalnya kita rugi, separah apa kerugiannya? Itu bisa kita tahu dulu gitu sebelum kita melakukan manajemen resiko. Berikutnya kita analisa ledakan kerugian tersebut. Jadi kira-kira seperti apa sih tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan kerugian tersebut? Itu kita analisa dulu. Jadi jangan sampai kita asal melakukan suatu kegiatan atau manajemen risiko yang akhirnya malah merugikan perusahaan. Yang ketiga, memilih teknik yang tepat untuk mengatasi ledakan kerugian. Jadi ini juga penting. Apabila kita rugi, minimal jangan sampai kita jangan ruginya gede-gede banget. Jadi gimana caranya supaya kita bisa minimalisir kerugian tersebut. Ada teknik-teknik yang tepat itu gitu. Yang terakhir adalah ya melaksanakan. Tentunya kita harus melaksanakan manajemen risiko ini dan juga memonitor program manajemen risiko supaya ya tadi itu supaya kita mendapatkan keuntungan yang seoptimal mungkin dan mencegah supaya kita tidak mendapat kerugian gitu. Atau supaya kalaupun rugi, kerugiannya tidak terlalu besar, bisa diminimalisir. Itu kira-kira 4 langkah untuk dalam manajemen risiko. Nah, teknik yang tepat untuk manajemen risiko. Apa saja sih tekniknya? Ada 3 teknik untuk pengendalian risiko ini. Yang pertama adalah penghindaran. Ya, kita menghindar gitu. Jadi artinya ledakan kerugian tertentu yang tidak pernah terjadi atau suatu ledakan kerugian yang ada yang diabaikan. Jadi kita usahakan menghindari kegiatan-kegiatan atau pilihan-pilihan yang dapat mengakibatkan kerugian. Simple, yang paling simpel itu kita hindari saja gitu. Yang kedua, pencegahan kerugian. Jadi maksudnya untuk mengukur frekuensi kerugian yang biasa atau mungkin terjadi. Jadi sebelum kita rugi yang terlalu besar atau adanya ledakan kerugian ini, kita bisa cegah, kita bisa minimalisir dan melakukan tindakan-tindakan preventif sebelumnya gitu. Dan terakhir adalah ini, penurunan kerugian atau kita minimalisir gitu kerugiannya. Jadi ini adalah ukuran yang menurunkan keparahan dari suatu kerugian setelah hal tersebut terjadi. Jadi ini kondisi kita sudah rugi gitu. Nah, gimana caranya supaya kita nggak rugi-rugi amat? Itu dengan cara penurunan kerugian. Ya utamanya sih, yang paling utama tentunya kita menghindari segala sesuatu atau segala faktor yang dapat mengakibatkan kerugian ini. Baru kalau misalnya memang ada tanda-tanda kerugian, kita coba melakukan pencegahan kerugian.
Dan kalau sudah akan rugi atau sudah rugi, kita usahakan bagaimana caranya untuk menurunkan kerugian tersebut gitu. Oke. Lalu yang terakhir adalah manfaat dari manajemen risiko ini. Ada 3 manfaat utamanya, yaitu adalah di mana sasaran manajemen risiko sebelum kerugian dan pasca kerugian itu lebih mudah tercapai. Karena kita sudah bisa prediksi gitu. Kita itu akan untung sebanyak apa dan ruginya juga separah apa gitu. Jadi kita bisa menentukan sasaran manajemennya. Lalu yang kedua, biaya risiko berkurang. Yang ini kemungkinan dapat meningkatkan laba perusahaan tentunya. Biaya risiko itu sendiri adalah alat manajemen risiko yang untuk fungsinya mengukur biaya tertentu. Jadi intinya untuk manajemen risiko ini kita bisa ukur gitu biaya-biaya yang dibutuhkan itu berapa. Sehingga dengan kita menghindari kerugian, kita menggunakan biaya risiko tersebut dan imbasnya dari selisih tersebut bisa ke laba perusahaan. Ya, gambarnya seperti ini, daripada kita asal melakukan sesuatu dan akhirnya malah rugi, mendingan kita investasikan sebagian dana tersebut untuk manajemen risiko ini supaya kita bisa untung atau minimalisir kerugian gitu. Itu kemungkinan malah dapat meningkatkan laba perusahaan dari selisihnya itu antara dari biaya yang kita keluarkan untuk manajemen risiko dan keuntungan atau kerugian yang kita dapatkan dari hasil manajemen risiko tersebut gitu. Nah, yang terakhir, dikarenakan dampak yang merugikan secara finansial dari ledakan kerugian murni menurun, suatu perusahaan itu mungkin mampu atau untuk memainkan program manajemen risiko perusahaan yang mengatasi baik ledakan kerugian murni maupun yang sifatnya spekulatif. Jadi lebih fleksibel gitu. Mau itu yang ledakan kerugian murni ataupun spekulatif bisa diatasi dengan manajemen risiko ini. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan mengenai manajemen risiko. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.